Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita di sini pasti sering berpikir, kenapa orang-orang yang jarang beribadah tapi rezekinya malah lancar, ya kan? Banyak pekerjaannya, punya mobil misalnya, punya rumah yang mewah dan sebagainya. Kenapa terkadang orang yang sering beribadah tetapi malah kehidupannya biasa-biasa saja? Ya mungkin cuma mampu beli motor misalnya, kemudian rumahnya biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah ya. Kenapa bisa terjadi hal begitu? Pasti sering terpikir kepada kita, ya kan? Perlu kita ingat teman-teman, bahwasanya rezeki itu bukanlah ukuran kebaikan seseorang, atau bukanlah ukuran bahwasanya Allah itu menyayangi kita atau tidak misalnya, bukan begitu. Karena kenapa? Contohnya misalnya si A, dia punya banyak uang, rezekinya lancar dan sebagainya. Padahal dia jarang sholat misalnya, jarang bersedekah dan sebagainya. Tetapi kita lihat dari aspek lainnya, mungkin dari fisiknya dia ada yang kurang, ataupun mungkin dari sisi keluarganya, anaknya mungkin nanti memakai narkoba lah, ataupun ada dia bermasalah dengan tetangganya dan sebagainya. Dan kita lihat si B misalnya. Si B ini dia alhamdulillah ya ibadahnya bagus insya Allah. Dan rezekinya ya biasa-biasa saja saya. Kenapa begitu? Karena itu bukanlah ukuran bahwasanya Allah tidak sayang sama dia, karena ya padahal dia begitu banyak beribadah bersedekah, tapi kenapa ya dia nggak kaya-kaya misalnya? Bukan begitu ukurannya. Karena bisa jadi walaupun rezekinya biasa-biasa saja, tapi dari segi keluarganya kadang anaknya juga menghormati dia, dan juga dia dengan istrinya bagus, dengan tetangga dia bagus, hubungan silaturahimnya bagus dan sebagainya. Dan pun kehidupannya tidak bermasalah dengan orang lain. Nah, bukankah itu sebuah kenikmatan? Ini coba kita berpikir sendiri. Misalnya kita punya banyak uang tapi juga punya banyak masalah. Pusing kan? Di mana nikmat hidup ini? Sementara kita punya sedikit uang, cukup buat makan, beli baju, cukup untuk sedekah, ada alhamdulillah. Jadi nikmat Tuhanmu mana lagi yang harus kamu dosakan, ya kan? Kalau misalnya kita mengukur bahwasanya Allah itu sayang kepada kita melalui rezeki atau melalui kekayaan ataupun melalui harta, berarti sama juga kita mengatakan bahwasanya Allah sangat menyayangi orang-orang kafir. Naudzubillah. Terus kenapa orang-orang kafir itu punya banyak harta, kekayaannya melimpah, gajinya kadang per bulan itu ada yang miliaran, ratusan dan sebagainya? Karena kenapa? Karena kekayaan itu bukanlah ukuran bahwasanya Allah itu sayang kepada kita atau Allah itu tidak sayang kepada kita. Bukan dari situ mengukurnya. Karena bisa jadi harta itu adalah ujian bagi kita. Baik misalnya si fulan ini miskin atau hartanya sekedar cukup, itu bisa jadi ujian buat dia, apakah dia tetap bersyukur ataukah tidak. Dan begitu pula dengan orang-orang yang punya banyak kekayaan, banyak duit, tanah di mana-mana, emasnya banyak. Itu juga cobaan buat dia, apakah ia tetap bersyukur kepada Allah dengan begitu banyaknya kekayaan yang dilimpahkan kepadanya. Dan juga perlu kita ingat bahwasanya jangan mengait-ngaitkan antara ibadah dengan rezeki misalnya. Maksudnya begini, jangan nanti gara-gara kita susah dapat pekerjaan ataupun ya rezeki kita cuma sedikit misalnya, terus kita akhirnya malas beribadah karena menganggap bahwasanya Tuhan itu nggak sayang sama kita. Jangan dikait-kaitkan. Dan begitu pula dengan orang-orang misalnya banyak harta, banyak kekayaan, banyak duit. Jangan juga mengaitkan bahwasanya untuk apa kita sholat kalau misalnya harta kita alhamdulillah banyak, uang mudah kita dapat. Tidak ada kaitannya seperti itu. Karena kenapa? Kewajiban itu beribadah itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi jangan dikait-kaitkan hal-hal seperti itu. Itu juga pelajaran buat saya sendiri. Jadi kita perlu ingat sebuah istilah, yaitu istidraj. Istidraj itu adalah contohnya seperti ini. Misalnya si fulan ini dia ibadahnya jarang, kemudian dia suka ghibah, kemudian dia suka hal-hal yang negatif, tetapi rezekinya lancar dan sebagainya. Itu adalah istidraj. Bahwasanya Allah memberikan kemudahan kepada dia supaya nanti kelak mungkin di yaumil qiyamah Allah akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan kita kaitkan
bahwasanya kalau tidak banyak rezeki itu bahwasanya Allah tidak sayang kepada kita, bukan begitu. Memang ini saling berkaitan, tapi bukan begitu cara memaknainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.